Ya, oke, udah direkam nih. Pak Guru tetap pakai ini sebentar. Sambil tunggu teman-teman yang lain ya. Sekarang pelajaran apa? PPKN. PPKN. Sudah belajar? Sudah. Sudah ya, dibaca-baca modulnya, materinya ya, dibaca-baca lagi videonya. Ya, yang penting sudah melihat video, membaca itu insya Allah nanti tinggal gampang. Ya, oke. Bentar, Pak Guru tek ini dulu. Sambil tunggu teman yang lain ya. Semoga tidak nge-lag ini kayak kemarin lagi. Waduh, payah banget ini nge-lag. Ya, iya. Mudah-mudahan ya. Wah, ini Mbak Vina. Halo, Assalamualaikum Mbak Vina. Oke. Ya, langsung saja kita mulai ya. Sudah direkam ini, nggak apa-apa. Sudah. Oke lah, nggak apa-apa. Ya, kita langsung saja mulai ya. Sudah siap semuanya? Siap. Siap. Oke, yuk bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah di hari Sabtu ini kita bertemu lagi untuk belajar ya. Belajar kali ini adalah pelajaran PPKN tema 4 subtema yang pertama ya. Pak Guru sudah berikan materi, sudah berikan juga video pembelajaran ya dan juga buku dalam bentuk file di dalam Google Classroom. Nah, oleh karena itu, Pak Guru harapkan kalian bisa membacanya sebelum pelajaran dimulai ya. Sekarang ataupun besok-besok, Pak Guru menggunakan Google Classroom untuk mengupload tugas, mengupload materi, juga mengupload video pembelajaran yang akan diajarkan keesokan harinya ya, supaya kamu bisa mengerti dulu ya sebelum nanti Pak Guru ajarkan. Nah, jadi kalau kalian sudah tahu dulu pelajarannya, ya sedikit lah ya. Nanti Pak Guru tambahkan beberapa penjelasan. Diharapkan nanti kalian jadi tahu ya, tidak hanya belajar dari Pak Guru saja, tapi juga kalian juga membaca, nanti mengerjakan tugas. Juga nanti kalau ada buku ya, buku temanya juga nanti dibaca walaupun dalam bentuk file ya, nggak masalah. Daripada kalian mainan HP sendiri, nah itu nanti malah. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam Mbak Ara, Mbak Una, ya selamat datang ya. Ya itu harapan dari Pak Guru, semoga kalian sebelum pelajaran dimulai, kalian harus membaca dulu ya, membaca materi, melihat video, dan juga membaca buku tema dalam bentuk file. Nah itu yang Pak Guru harapkan. Karena biasanya H-1 sebelum pelajaran dimulai, Pak Guru umumkan dulu link Google Meet-nya, ada kiriman file untuk materi dan juga untuk video pembelajaran ya. Itu harus dibaca dulu. Nah, supaya kalian tahu walaupun yang sedikit. Nah, nanti di hari hanya kita pelajaran jadi kalian tambah mengerti ya. Itu yang Pak Guru harapkan. Ada berapa itu? 23 anggota Google Classroom ya. Ada double sih sebenarnya, ada double yang
pesertanya ada anaknya, ada ibunya, itu juga nggak masalah. Yang penting kalian sudah hampir semuanya masuk di Google Classroom dan nanti Pak Guru berikan materinya di sana. Ya, untuk penjelasannya kita bisa menggunakan Google Meet. Nah, kita bisa meeting seperti ini. Ya, oke. Untuk memulai pelajaran kali ini, berdoa terlebih dahulu kepada Allah, semoga nanti apa yang kita diskusikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Ada yang mau mimpin berdoa? Aku. Belum. Ya Mas Dimas, ya, Mas Dimas, yuk siapkan teman-temannya Mas. Siap. Berdoa mulai. Alhamdulillah ya, kita sudah berdoa ya, Pak Guru harapkan berdoa itu sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan ya, apapun kegiatannya harus berdoa dulu supaya kita tidak diganggu sama makhluk yang tidak kelihatan atau yang tak kasat mata oleh kita ya. Itu adalah faktor yang kita tidak tahu. Ada gangguan dari jin, dari setan itu kita tidak tahu. Makanya kita harus berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, setan terkutuk ya ternyata. Ya. Oke. Setelah berdoa, kita nyanyi dulu. Nyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama ya. Semua nyalakan mic-nya, kita nyanyi bersama-sama. Lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, apalah pendukungmu. Patriot proklamasi sedia untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat agung sentosa, ribet mencabu. Ayo maju, ayo maju, Ya, oke. Kita sudah ini Garuda Pancasila ya. Garuda Pancasila ini nanti kita hubungkan dengan pelajaran kita PPKN. Nah, kita akan mempelajari tentang apa itu Garuda Pancasila ya. Yang ada di perisainya Garuda Pancasila itu apa saja ya? Ada yang tahu? Bintang. Ada bintang. Terus Pancasila. lambang Pancasila. Apa saja? Sila pertama lambangnya? Bintang. Sila kedua? Beringin. Sila ketiga? Beringin, pohon beringin. Sila keempat? Kepala banteng. Sila kelima? Pancasila. Ya, itu kita akan belajar itu nanti ya, dihubungkan dengan lagu Garuda Pancasila tadi. Oke, ya. Sekarang kita masuk ke pelajaran PPKN ya. Ini kebetulan bukunya belum datang, jadi Pak Guru berikan materinya di Google Classroom ya, Bapak. Pak Guru share tayangnya di sini ya, semoga tidak nge-lag. Oke, Pak Guru bacakan kompetensi dasar yang harus kalian capai untuk pelajaran PPKN tema 4 subtema yang pertama, yaitu KDD 1. Memahami makna hubungan simbol dengan sila Pancasila. Ada yang tahu yaitu menjelaskan makna hubungan dengan sila Pancasila sebagai satu satuan dalam kehidupan sehari. Tujuan belajar ini adalah yang pertama, setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Guru, kalian dapat mengetahui makna sila pertama Pancasila, lambang sila pertama Pancasila, pengamalan sila pertama Pancasila, saat bersikap jujur. Nah, oke. Pak Guru akan share.
Nah, bismillah ya. Semoga ada ngelik. Udah apa itu? Apa? Tuh. Oke, sebentar. Nah, waktu device yang hasilnya seperti ini. Oke, terlihat ya? Terlihat. Terlihat nggak? Terlihat. Oke, ini adalah Google Classroom kalian ya. Ya, sering dibuka apa tidak Google Classroom-nya? Ya, harus dibuka ya. Setiap kali harus dibuka. Nah, nanti kalian bisa lihat di tugas kelas. Nah, di sini ada tugas kelas. Ya, nanti setelah pelajaran selesai, kalian absen. Pak Guru udah kirim absen. Dan nanti keluar juga ini apa penilaian soal penilaian harian PPKN tema 4 subtema yang pertama. Nah, kita buka videonya dulu ya. Video pembelajaran. Ada yang sudah melihat videonya? Sudah. Ya, sudah. Nah, yuk kita putar lagi ya, biar nanti ada yang belum lihat bisa lihat. Kelas 4, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan ya. Pelajarannya PPKN. Terdengar suaranya? Enggak. Oh, enggak, udah. Enggak. Apa? Pancasila sebagai dasar negara Indonesia ya. Pancasila itu merupakan Pancasila merupakan dasar negara kita ya. Indonesia itu punya dasar namanya Pancasila. Seperti yang tadi kita bersama ya, Garuda Pancasila. Pancasila dipakai sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, pegangan hidup kita ya secara nasional adalah sila-sila dalam Pancasila. Pancasila itu tercatat pada lambang negara Indonesia, yaitu Pancasila Garuda. Simbolnya adalah burung Garuda. Simbol Pancasila terdapat pada perisai di dada Garuda Pancasila. Setiap sila memiliki satu simbol seperti tadi kita sebutkan. Simbol sila pertama itu bintang dan sebagainya. Nah, kita ingat kembali bunyi dan simbol setiap Pancasila. Ya, sila pertama itu bunyinya apa? Ketuhanan yang Maha Enan yang Maha Esa. Kemanusiaan adil kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5 keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Ya. Nah, lambang sila apa? Lambang ketiga? Pohon beringin. Oke. Sekarang kita masuk ke sila pertama ya. Makna sila pertama Pancasila apa ini sila pertama? Itu berhubungan dengan ibadah kita. Itu contohnya adalah percaya kepada Tuhan. Percaya pada Tuhan namanya apa? Iman ya, percaya pada Tuhan iman. Yang kedua, melaksanakan kewajiban pada Tuhan. Kewajibannya kita apa? Sholat, puasa, haji. Nah, itu ya. Itu makna dari sila. Terus kemudian bersikap jujur juga termasuk sila pertama harus kan sikap jujur. Nah, di mana kita harus ya jujur melakukan di rumah, di sekolah, di masyarakat, di mana saja. Ya, itu. Manfaat sikap jujur itu ada 4. Tuh, seperti yang ada di video itu ya. Selalu merasa senang dan bahagia, disayang oleh orang tua, dipercaya orang lain, memiliki banyak teman. Dampaknya apa kalau kita bersikap jujur? Tidak tenang,
karena takut ketahuan. Dampak bersikap tidak jujur. Nah, kalau kalian tidak jujur, dampaknya tidak tenang ya, gelisah. Tidak akan dibantu jika kesulitan. Nah, itu. Nah, ini adalah contoh dari bersikap jujur. Nah, ini. Pasti kalian juga mengalaminya ya dalam kehidupan sehari-hari. Maafkan Dedi karena bola yang Dedi lempar sudah mengenai tangan paman. Nah, kalau sudah berbuat kesalahan harus meminta maaf. Nah, kemudian yang dimintai maaf juga harus memberi maaf. Jangan sampai tidak memberi maaf. Ya, karena Allah itu juga Maha Pemaaf. Kalian berbuat dosa pun Allah akan memaafkan. Sikap yang sesuai dengan sila pertama Pancasila, yaitu contohnya adalah jujur dengan tidak memberi contekan pada teman. Yo, siapa yang sering mencontek? Ada yang sering mencontek di sini? Nggak ada ya. Kalau ulangan tatap muka kita tidak boleh mencontek. Kemudian mau berbagi pengetahuan yang dimiliki. Nah, ada yang pintar matematika, berbagi pengetahuan dengan yang lain, ya itu. Terus kalaupun ada ada yang tahu pelajaran bahasa Indonesia, nah berbagi dengan teman yang lain. Terus kemudian selalu bersikap dan berkata sopan, nah, ya jangan berkata jorok, ya kalau kepada teman, kepada orang lain itu tidak berkata jorok. Kemudian selalu rajin dan tetap berprestasi, ya kalian harus belajar terus dan juga agar mendapatkan prestasi yang membanggakan diri sendiri, membanggakan orang tua, dan juga membanggakan dari sekolah yang kalian tepati untuk belajar. Kemudian juga tidak menerima suap. Apa itu suap? Ada yang tahu suap? Suap itu bukan memberi makan, bukan ya? Suap itu bukan memberi makan kepada adiknya, disuapi, bukan ya. Tapi suap itu adalah memberi memberi uang, betul, memberi uang kepada dengan cara yang tidak benar, ya, untuk memuluskan jalannya proyek, misalnya seperti itu. Nah, itu memberi suap, ya. Terus kemudian penerapan sila pertama dalam bidang olahraga. Nah, kalian suka olahraga? Suka. Olahraga ya? Iya, suka. Penerapannya untuk sila pertama itu mengakui jika melanggar peraturan permainan. Nah, dalam bermain dengan temanmu di rumah ataupun di sekolah itu jangan berbuat curang. Nah, harus mengakui pelanggaran yang telah dilakukan. Ya, jangan sampai kalian udah tahu melanggar, ngomongnya orang melanggar. Nah, itu namanya tidak jujur. Kemudian mengakui keunggulan lawan. Wah, lawannya lebih hebat dari kita harus akui. Wah, hebat itu. Misalnya lawannya kita adalah Mas Dimas. Wah, hebat tuh Mas Dimas. Jago larinya. Itu misalnya seperti itu ya. Harus mengakui keunggulan dari lawan. Tidak berpura-pura cedera. Nah, itu kalau dalam bermain bola ya, ada namanya apa itu kalau pura-pura jatuh. Nah, itu kalau pura-pura jatuh itu namanya berpura-pura cedera. Tidak berbuat curang untuk mendapatkan skor terbaik. Nah, itu ya mendapatkan kecurangan nantinya ya. Kita harus bersikap jujur dimanapun dan kapanpun. Kita biasakan bersikap jujur saat ulangan, berolahraga, dan juga bertanding. Nah, itu adalah contoh dari sikap jujur. Ada yang mau menyimpulkan dari video ini? Coba, tadi kalian sudah video ini tentang apa? Pancasila. Sikap jujur. Tentang Pancasila ya. Tentang bersikap jujur, betul. Oke, sikap jujur ya. Jujur termasuk pengamalan Pancasila, sila yang ke berapa? Satu. Sila ke-1. Sila ke-1 itu apa bunyinya? Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Betul. Lambang bintang. Bintang. Ya, lambangnya bintang. Bintangnya warnanya? Kuning. Warnanya apa, Yo?
Kuning atau emas. Ya, backgroundnya atau layarnya atau warna backgroundnya warnanya hitam ya. Itu. Nah, sekarang kita masuk ke nilai Pancasila. Tadi sudah sepintas ya, kita belajar tentang nilai-nilai Pancasila. Nah, bekerja menjadi arsitek itu haruslah mempunyai nilai-nilai baik. Ada yang cita-cita jadi arsitek? Apa yang jadi arsitek? Arsitek itu tahu arsitek itu apa? Arsitek adalah yang menggambar bangunan. Nah, misalnya gambar masjid, misalnya gambar bangunan bertingkat, nah itu namanya arsitek. Nah, itu harus bersikap jujur ya, tidak boleh mengarang. Misalnya luasnya berapa? 1 hektar. Nah, itu ditambahin atau dikurangi malah ya, dikurangi luasnya jadi 100 jadi separohnya gitu misalnya. Nah, itu tidak boleh, harus bersikap jujur. Kemudian fungsi Pancasila dalam kehidupan berbangsa itu ada berapa? Ada yang sudah baca ini materinya? Udah, belum. Belum baca. Udah apa belum? Belum. Kok ini nggak bisa? Oh, ini udah dibuka. Nah, fungsi Pancasila itu ada 4 yang sudah baca saja. Yang pertama, ini Pak Guru juga bukakan di sini. Kecil banget. Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Ya, Pancasila yang kedua, fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Betul. Nah, terus di halaman berikutnya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, terus yang keempat, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Ada 4 ya, fungsi Pancasila itu ada 4. Yang pertama, Pancasila sebagai ideologi negara, ada bacakan kecil banget tapi. Enggak. Bisa bacakan enggak? Bisa. Iya. Yang ada tulisannya. Oh, nggak ada tulisannya? Aku bisa tulisannya, cuman kayak garis. Tulisannya. Oh iya, kayak kecil banget ya. Ya udah, Pak Guru bacakan saja ya. Nanti mbok matamu malah ini. Pak Guru bacakan saja. Pancasila sebagai ideologi negara itu mengandung pengertian bahwa Pancasila merupakan ajaran, gagasan, doktrin atau ilmu yang diyakini keberadaannya, diyakini kebenarannya, dan dijadikan pandangan hidup bangsa Indonesia menjadi petunjuk dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat. Nah, itu sebagai ideologi negara. Bisa dibesarin? Wah, nggak bisa kayaknya ini. Nggak bisa, coba balik, bisa besar. Aku bisa kok Pak Guru. Oh, tidak. Mana tambah. Tapi kecil banget. Tambah kecil ya malah ya. Oke, nggak apa-apa. Gini ya. Terus kemudian Pancasila sebagai dasar negara. Itu mengandung pengertian bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan negara. Ya, semua pandangan hidup bangsa. Artinya merupakan pegangan hidup, pedoman hidup, petunjuk atau jalan hidup bagi kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kalau pandangan hidup kita di ajaran agama Islam, kita memegang teguhnya pada apa? Memegangnya pada apa? Pada Al-Qur'an ya. Kalau kita sebagai agama Islam, kita memegang peraturannya itu sesuai dengan petunjuknya Al-Qur'an. Nah, tapi kalau kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, petunjuknya adalah apa? Pancasila. Nah, itu ya, harus tahu. Kalau kita bernegara atau bermasyarakat, petunjuknya adalah apa tadi? Kalau kita bermasyarakat, Pancasila. Ya.
Tapi kalau kita beribadah, hubungannya dengan ibadah dengan agama Islam, kita pedomannya apa? Adalah kitab suci Al-Quran. Ya, tahu kan kitab suci Al-Quran itu apa? Jangan-jangan ada yang nggak tahu nih. Apa itu? Kitab suci Al-Quran apa? Kitab suci. Hah? Apa nggak pernah baca ya setiap hari ya harus dibaca itu Quran ya. Jangan hanya jadikan sebagai jangan jadikan sebagai hiasan saja di gerak, tapi harus dibaca, harus diamalkan ya, karena petunjuk kita beragama itu di Al-Quran ya, itu harus dibaca dan dipahami. Kemudian yang keempat, Pancasila sebagai bangsa itu seperti halnya bendera merah putih ya, sebagai ciri khas bangsa dan negara Indonesia yang membedakan dengan bangsa atau negara lain. Nah, itu Pancasila merupakan ciri khas bangsa Indonesia yang tercermin dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang senantiasa selaras, serasi, dan seimbang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke makna sila pertama. Makna sila pertama ya, tadi sudah dijelaskan di video bahwa bangsa Indonesia itu menyatakan kepercayaannya dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kalau percaya itu berarti apa namanya? Nama lainnya percaya berarti Iman kita ada berapa ya? Rukun iman sih ada berapa? Pak Guru tanya coba. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Yang pertama iman kepada Allah. Yo, iman Allah. Yang kedua iman kepada Rasul. Yang kedua dulu. Malaikat. Ya kan? Yang kedua malaikat. Yang ketiga iman kepada Rasul. Nanti belum. Yang ketiga dulu iman kepada kita dulu ya. Yang keempat iman kepada Rasul. Yang kelima iman kepada hari apa? Hari raya. Iman pada akhir. Yang keenam iman kepada kodo dan koda. Ya, waduh, pada nggak hafal nih rukun iman. Waduh, ya harus tahu. Rukun iman itu ada 6. Harus hafal, jangan balik-balik. Ya, jangan balik-balik. Kalau rukun Islam, rukun Islam ada berapa? Pak Guru rukun Islam nggak tahu nih. 5. Rukun Islam ada berapa? 5. Yang pertama apa? Rukun Islam. Syahadat. Baca syahadat. Salat. Yang ketiga puasa. Yang kamu puasa dulu ya. Zakat. Yang kelima haji. Menggaji. Ya, tuh. Hafal ya pelajaran agama itu. Kan udah hafal. Oke. Itu makna sila pertama. Itu bangsa percaya adanya Tuhan. Kemudian manusia juga bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Terus mengembangkan, menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama ya. Di antara pemeluk agama lain harus saling menghormati, jangan sampai mengejek-ejek, jangan sampai mengolok-ngolok, jangan sampai merendahkan agama lain, meninggikan agama tidak boleh ya. Itu. Terus juga tidak memaksakan agama pada orang lain. Kudu mlebu Islam. Nah, nggak boleh itu ya. Biar yang belum masuk Islam itu bisa mendapatkan gayanya sendiri. Nah, itu. Terus berikutnya manfaat
sikap jujur ya. Jujur itu apa? Tadi Pak Guru ulas lagi. Jujur itu apa? Berbohong. Jujur itu apa? Tidak berbohong. Betul. Jujur termasuk pengamalan Pancasila sila yang keberapa tadi? 1. Sila ke-1. Betul. Nah, manfaat sikap jujur, manfaatnya 6 ya. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari tidak merasa terbebani. Kemudian rasa diri tidak tergantung pada orang lain, menjadi orang yang dipercaya, ya kan pertolongan dan pekerjaan. Nah, itu kita akan percaya sama orang, ya, karena kepercayaan itu mahal harganya, ya. Coba kalau kalian bayangkan tidak dipercaya sama orang lain, kalian mau tidak dipercaya orang lain? Nggak mau. Tidak ya, iya tidak mau. Makanya kalian harus bersikap jujur supaya dipercaya sama orang lain. Terus kemudian tindak kejujuran. Ada ini tindakan yang merusak kejujuran ya. Contohnya adalah mencuri. Nah itu kita tidak boleh mencuri ya. Kalau pada zaman dahulu, nggak hanya zaman dahulu, zaman sekarang juga ada ya di hukum di Arab itu kalau mencuri tangannya dipotong. Nah, makanya tidak boleh mencuri. Mencuri walaupun hanya jumlahnya sedikit, ya, tapi namanya mencuri itu adalah mengambil hak milik orang lain. Nah, itu kita tidak boleh. Kemudian bohong. Nah, ada yang suka berbohong nih. Ayo. Siapa yang suka berbohong? Ngaku. Ayo, siapa? Ada yang suka berbohong? Ya, semoga tidak ada ya, tidak ada yang suka berbohong. Berbohong contohnya itu paling gampang di rumah. Ya, contohnya Mas Bian, kamu tadi subuh itu sholat atau tidak? Ngomongnya padahal lara. Nah, itu kan itu namanya berbohong. Nah, terus yang paling misalnya Mas Ganes, tolong belikan belikan kerupuk di warung. Ini uangnya 1.000. Misalnya sama ibu. Terus kemudian dibilang kerupuk harganya 500. Terus ibunya tanya, ada kembalian enggak? Enggak ada. Nah, itu namanya bohong ya. Ada yang suka seperti itu? Ayo, aku ya, kita harus jujur. Nah, harus jujur ya, tidak boleh berbohong. Walaupun ada kembaliannya, misalnya kamu pakai uangnya 500, oh ada kembaliannya, tapi saya pakai Bu buat jajan. Nah, itu lebih bagus daripada daripada berbohong. Memang harganya 1.000 lah, padahal harganya 500 ya. Itu berbohong sepele sebenarnya ya. Tapi itu namanya berbohong. Terus kemudian ada manipulasi. Manipulasi itu adalah kegiatan untuk merekayasa fakta. Ya, berbohong juga ya intinya ya. Itu manipulasi. Contohnya Pak Guru memberikan nilai misalnya di ulangannya Mas Ahyan, misalnya memberikan nilai 60 misalnya. Terus sama Mas Ahyan angka 6-nya diganti 8 jadi 80. Itu namanya manipulasi. Ya, tidak boleh supaya hasilnya lihat bagus, enggak boleh seperti itu ya. Itu namanya manipulasi. Biarkan 60 kalau dimarahi ya dengarkan ya, itu sebagai cambuk supaya kita tetap belajar, supaya kita tidak mengulang nilai 60, bisa ditingkatkan lagi nilainya 80, 90, 100. Seperti itu. Terus kemudian korupsi. Nah, korupsi ini ya. Nah, kita bisa melihat pejabat biasanya itu ya, pejabat korupsi uang bantuan misalnya ada ya, uang bantuan kok dikorupsi itu ada ya. Makanya kita kalau kalian besok jadi pejabat, Pak Guru harapkan tidak seperti itu ya, tidak boleh korupsi, harus bersikap jujur. Nah itu ya, Pak Guru pesannya hanya satu, harus jujur ya. Kemudian yang kelima, ingkar janji. Ingkar janji gue tidak menepati janji.
Tidak menepati janji. Ada yang seperti selalu ingkar janji? Nah, nggak ada ya. Nggak ada. Contoh ingkar janji seperti apa? Yang bisa mencontohkan ingkar janji? Janji. Iya, janji. Misalnya Misalnya mau Vina sama teman nih fisikanya ketemuannya besok. Iya, iya betul. Untuk sama Mbak Ara ya, Mbak Ara mau ketemuan dengan Mbak Una ya. Ya oke, janjian jam 9. Nah, Mbak Ara lupa atau iya malah ya. Kalau lupa nggak apa-apa, tapi kalau sengaja mengingkari janji, nah itu nanti tidak percaya lagi ya sama temannya. Nah, itu namanya ingkar janji. Jenis-jenis kejujuran juga ada ya di materi itu. Di materi bagus jenis kejujuran. Ada jujur kepada Tuhan, jujur pada diri sendiri, jujur pada keluarga, jujur kepada orang lainnya. Itu namanya jujur. Oke. Terus, nah dampak positif dari kejujuran. Dampak positifnya itu jujur membuat kita menjadi sukses. Nah, kalau pengen sukses, kuncinya jujur. Ya, orang lomboni. Itu karena usaha cara itu menggunakan cara yang murni, ya, tidak dengan cara manipulasi. Kemudian orang lain lebih menghargai kita jika jujur. Tidak ada korupsi, tak akan menjadi berkepercayaan bagi orang lain. Pelanggaran terhadap kejujuran, ada namanya pelanggaran kejujuran ya. Kasus korupsi, contek, mencontek. Nah, tadi misalnya Pak Guru kasih tugas, terus kemudian aku malas mengerjakan, aku nyontek aja punya teman. Nah, itu namanya tidak jujur. Nah, tetap nanti juga akan ketahuan juga ya. Terus mengklaim karya orang lain. Nah, kamu tidak boleh mengklaim karya atau mengakui karya milikmu sendiri. Kamu menemukan internet atau dimanapun gambar itu ya, ini gambar aku ini. Nah, gambarnya bagus banget, padahal bukan kamu yang menggambar. Itu namanya juga berbohong atau mengaku karya milik orang lain. Itu tidak boleh. Jujur, mempertahankan itu harus ditanam. Kemudian kita harus dimanapun kalian ada, di rumah, di sekolah, di masyarakat, di keluarga, itu harus tetap bersikap jujur. Nah, oke, itu makanya kita bermain dulu seperti biasa. Hutnya ya, oke. Pak Guru akan siapkan kahutnya. Kahut.it. Oh, kahut.ir apa itu? Kahut.it. Kita main kahut 13 plus kahut. Oh ya, banyak banget tuh Mas guys. Kahut. Yuk, siap. Nah, ini pinnya. Nah. Pinnya nih 654 8. Bentar Pak Guru. Oke, 222. Berapa? 654 8 222. 8 222. Duanya ada 3 kali. Mas Ganes sudah masuk. Tuh, lihat di layar guru yang satunya lagi bisa ya. Bentar. Main HP ya. Ya. Intinya 648 222.
Arira itu siapa? Ara ya? Bukan. Aku. Arira ini siapa ini? Oh, Arya. Bukan. Arya kali Pak Guru. Arya. Iya, mungkin namanya ya. Nama adikku. Arira. Oh, nama adikku. Oh, namanya Arira. Perempuan ya? Ya. Ya, oke. Adiknya Mas Dian, Arira. Arya. Mbak, mau ikutan? Guru, nggak pakai N. Mbak Vina mau ikutan? Ini baru 4 yang ikut. Ini pesertanya ada. Auna juga ikutan. Auna. Berapa ini? 1, 2, 3. Oh, Mas Dimas belum ya? Mas Dimas enggak, Mas? Ada berapa? 6 ya. Vina sama satu lagi Mas Dimas. Halo, Mas Dimas ikutan Mas Dimas? Ikut. Oh, ikut. Ya, tunggu. Oke. Mbak Vina mau ikutan, Mbak Vina? Alarm. Ikut lagi war-war. Oh, war. Oke, ditunggu ya. Ditunggu berarti kurang 2, Mas Dimas sama Mbak Vina. Lagi war ya. Oke, ditunggu. Tadi malamnya. Aduh, keluar 1. Siapa itu? Mbak Ara keluar, Mbak. Aku nggak keluar kok, masih di sini. Masuk lagi, Mbak. Nah, ini keluarnya di sini. Ya, kalau keluar nanti masuk lagi nanti. Ini di sini bergabung 3 nih. Mas Ganes, Mas Ahyan, Mas Bian. Nah, Mbak Ara tadi kayak keluar. Pimpinnya 654 822. Habis oke. Khadijah. Nah, Hadijah masuk. Oke, tinggal Mas Dimas sama Mbak Vina. Aku nggak bisa masuk Pak Guru. Makin nggak bisa masuk. Kenapa? Aku juga nggak bisa masuk. Oh, ini Mbak Desta malah Linknya apa? Nggak tahu kita apa banyak banget. Oh, linknya Kahoot. Udah ada di desk ini. KAHOOT.it. Halo Desta, selamat bergabung. Langsung main hot, Mbak. Guru. Ya, selamat pagi. Langsung main kahot, Mbak. Ayo. You in share you make share. Langsung main kahot aja. Ya, kurang masih Mas. Mbak. Kahotnya. Ya itu kahot.it. Mbak Vina, Mas Dimas sama Mbak Desa nih yang baru gabung. Aku udah gabung Pak Guru. Ya, sudah. Mbak Ara sudah masuk ya. Yo Mas Dimas sama Mbak Vina jadi ikut? War ya? Oke, kalau war berarti boleh ya. Kasihan yang teman yang nunggunya lama. Kita langsung saja mulai. Sudah siap? Sudah ready? Sudah. Oke, siap ready. Kita mau ikut. Aku nggak ikut. Oh my god, oke, Bapak. Ya, mulai. Ya, siap. Aku ikutnya senang. Oke, nggak apa-apa. Aku nggak ikut. Bacaan yang ingin membaca ikut.
Yo, ini bahasa Indonesia kemarin, Mbak. Yang baca ora ya, bahasa Indonesia kemarin nih. Oh, itu. Ya, iya. Sinyalnya. Salah. Pesan yang ingin disampaikan pengarang pesan adalah amanat, ya, amanat. Yang ingin saya pesan bukan alur itu dan ceritanya dari awal sampai akhir. Itu namanya alur, ya. Lanjut. Ya, Mas Gan, mungkin pernah Mas Gan kedua dan ketiga. Ayo, Mbak Ara. Nah, rap kedua. Yuk, udah baca belum Nujal? Mereka ya, merek yang itu mereka. Ya, aku sudut pandang orang pertama itu adalah aku. Kan bukan kamu. Oh, kamu nih. Kamu itu sudut pandang orangnya kedua. Apakah ya, Mas Ganes naik, Mbak Mas Dia turun, Mas Ganes kalian ya. Lap 3. Persoalan namanya adalah tema, ya, bukan konflik. Konflik itu adalah kejadiannya permasalahan dari tokoh itu namanya konflik. Kalau permasalahan namanya tema, ya. Siapa yang memimpin? Iya, Mas Ganes geser dengan Mas Bian. Yo, saya santai saja. Saya itu di ketiga. Ya, salip-salipan. Ya, Rosi karo ya. Rap keempat. Yo, nah. Orang tinggalan. Sebenarnya orang kok itu permasalahan dalam itu. Tema itu apa secara keseluruhan namanya tema. Ya, Mas Ganes nyalip lagi. Ya, selipan. Mbak Ara naik nih, gantikan Mas Ahyan. Nah, oke, lanjut. Nah. Jalan cerita dari awal sampai akhir namanya plot atau alur, ya. Namanya alur, kode itu amanat, nama lainnya itu. Ya. Bukan setting itu adalah tempat. Tempatnya di mana, ada waktu. Nah, iya, Mbak bergeser lagi ya. Lanjut, rame ini ke-6, yuk. Ya, keterangan tempat tadi, keterangan waktu. Nah, namanya adalah setting. Ya, namanya setting atau ya setting atau latar, ya. Keterangan tempat, keterangan waktu namanya setting. Bukan plot itu alur dari awal sampai akhir, seperti aja mundur. Kalau kode itu amanat, ya, bukan. Cerita fiksi juga, ya.
Iya, tetap Mas Ganes di peringkat awal, Mas Bian, Mas Ahyan juga. Lanjut, lab ke-7. Yuk, sekali lagi. Unsur ekstrinsik. Iya, adat istiadat itu unsur ekstrinsik atau di luar dari cerita ya. Kalau intrinsik itu unsur yang ada di dalam cerita, ada tema, ada tokoh, ada amanat, ada plot tadi, ada setting, ada penokohan. Nah, itu unsur-unsur yang ada di dalam cerita atau intrinsik. Kalau ekstrinsik itu yang ada di istiadat, politik, ya. Siapakah? Iya, Mas Bian, Mas Ganes. Itu selip-selipan. Ini jos. Ini. Lanjut, lab ke-8. Contoh area sastra modern. Sastra modern. Halo ya, iya, bukan dongeng. Untuk dongeng, pantun, hikayat itu adalah karya sastra lama termasuknya. Lanjut, iya, Mas. Dan nih, jos nih ya, 4956 melejit. Ayo Mas Ganes, Mas Bian, ayo. Mas Ahyan juga, Mbak Ara. Lab 9. Nah, tadi pada orang kedua. Mereka ya, bukan merek. Tadi sudah dijelaskan Pak Guru depan. Pertama itu ada aku, saya. Terus pandang orang ketiga itu ada dia. Oh, aja. Betul. Kamu ya. Orang kedua adalah kamu. Saya orang pertama, kamu orang kedua. Ya. Kalau orang ketiga, dia, mereka itu orang ketiga. Ya. Mereka bukan merek. Ya. Wow. Masih tetap ini Mas Bian peringkat 1, Mas Ganes, Mas Ahyan. Lab terakhir. Ayo penentuan nih siapa juaranya di akhir pekan ini. Kamu yang mana? Iya, betul. Banyaknya betul ya. Sastra yang dihasilkan sebelum zaman pergerakan nasional disebut dengan sastra lama. Kalau sastra baru itu setelah pergerakan nasional. Kalau sebelum itu namanya sastra lama. Setelah sastra modern itu setelah zaman pergerakan nasional. Ya. Ya, apakah pemimpin atau juaranya akhir kan ini juara 3? Mas Ahyan juara kedua. Selamanya Mas Ganes namanya dan juara sudah kawan ya. Mas Bian selamat. Iya, sedikit lagi dari itu ya Mas bisa menilai. Tapi ternyata Mas itu lebih cepat, lebih dan benar. Oke, lagi ya, selamat buat para juara. Kita tinggal lagi besok ya, besok kita bermain lagi seperti biasa. Ya, dengan pelajaran ya, pertanyaannya dengan pelajaran, pandangan yang lain. Oke lah. Nah, ini kita materi yang terakhir. Indonesia Papua di Indonesia PPKN bahasa Indonesia. Caranya di sebentar. Bentar ya, turut carikan materinya di
eh, mana ini? Ini. Oke, ini materi PPKN ya. Kita ulang lagi. Kita masuk ke tema 4 subtema yang ke-1. Nah ini. Oke. Ah, 13. Sudah ya? dah. Nah, ini Canja kedua. makna nama Pancasila. Tadi kita sudah ya. Bisa sedikit tentang itu ya. Lambangnya apa? Nah, sambil diulang lagi nih. Sila pertama lambangnya Bintang. 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 Bunyinya apa bunyinya? Tuhanan yang Maha Esa. Betul. Nah, sila pertama yang iman tadi ya. Kemudian melaksanakan kewajiban kepada Tuhan siapa? Ada yang tahu kewajibannya pada Tuhan? Kita wajib ibadah. Kewajiban itu apa kemarin yuk? Sebelum PS, kewajiban adalah segala sesuatu yang singkat ya. Kita akan nah itu kewajiban pada Tuhan adalah beribadah. Jadi harus kita mulia budi. Kemudian saling menghormati hormat. Yang ibadah tuh teman yang ada di masjid, yuk supaya sering ke masjid. Laki khususnya ya sering masjid ya, sholat tidak boleh kalau ke masjid keluhan, tidak boleh mengganggu teman lainnya beribadah. Ya itu dosa besar mengganggu teman lain yang beribadah dan bersama. Menolong anak umat itu bentuk dari pengamalan juga Pancasila yang juga termasuk pengamalan sila pertama. Ya, apa jika jujur itu dipercaya dan disayang sama lain. Jelas. Contohnya cerita pengalaman pada guru dan teman harus jangan dilebih-lebihkan, jangan dikurangkan. Nah ini tadi ya, tadi ini ya. Terus yang terakhir nilai-nilai Pancasila dalam tokoh cerita. Contohnya adalah taat beribadah. Di buku yang hari pagi ini sudah bersyukur. Siapa yang pagi ini sudah bersyukur? Mbak sudah bersyukur? Mbak sudah bersyukur, Mbak? Bersyukurnya seperti apa caranya? Caranya seperti apa kalian bersyukur? Caranya? Kalian? Caranya kalau dengan diberi apa? Iya. Ya bersyukur itu dengan ya bangun tidur membaca bangun tidur itu adalah bersyukur ya hidup masih diberikan setelah tidur. Jangan kalau kita habis tidur kita tidak bisa gerak atau sudah meninggal syukur, bisa hidup terus ya, dan juga bisa nafas itu syukur ya, karena kali lagi kemarin juga pernah ya kehabisan untuk COVID. Nah, padahal COVID itu butuh oksigen untuk bernafas. Nah, itu kita harus bersyukur
bersyukur tidak perlu kita beli oksigen. Oksigennya kan mahal, makanya kita bersyukur kita tidak menggunakan alat bantu untuk menghirup oksigen. Ya, oke. Itu pelajaran PKN dari Pak Guru. Ya, sebentar. Kemudian kita refleksi. Nah, Gas. oke, kalian belajar apa di Pak Guru tadi? PKN. Belajar Pancasila. apa? Manfaatnya. PKN Pancasila pertama. Ya, Gini. belajar PKN tentang apa? Tentang Pancasila. Terus, Ayo. ya tentang pengamalan sila pertama. Pengamalan sila pertama itu ada apa saja? Jujur. Kita belajar, terus kita jualan dan jujur. Ya, pengertian jujur. Terus manfaat jujur. Manfaat jujur, terus buat jujur. Ya, itu pelajaran PKN dari Pak Guru. Nanti sebelumnya nanti absen ada kalian hadir tugas ya sudah Pak Guru itu kan di langsung dikerjakan. Oke, itu dari Pak Guru pelajaran PKN. Sebelum diakhiri doa lebih dahulu kepada Allah, semoga apa yang kita tadi diskusikan bisa mimpi berdoa dan bisa mendapatkan pahala. Aku siapa? Aku ya Mas Ahyan. Saya apa? Tidak teman-teman Mas Ahyan. Mas Ahyan. Saudara jangan lupa buka nanti dikerjakan tugas yang Pak Guru berikan. Absensi juga jangan lupa ya. Itu terima kasih selamat belajar, semoga kalian senang ya seperti ini dan juga jangan lupa patuhi protokol kesehatan ya. Jangan sampai sakit ya, jangan sampai sakit ya kalau bisa hindari. Itu persiapan juga belajar untuk menghadapi penilaian akhir semester 1 sekitar tanggal 29 November 2021. Belajar rajin, semoga kalian mendapatkan nilai yang baik. Waalaikumsalam. Terima kasih Bro. Sudah belajar bersama aku. Terima kasih. Selamat berakhir pekan ya. Terima kasih. Selamat berakhir pekan. Selamat bermalam minggu.